Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nih yang viral baru-baru, ada seorang muhibbin atau murid dari para habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia itu kemudian menelpon kepada Teuku Mudakori. Ya, kalau kita analisa bahwa seorang muhibbin ini seolah ingin menguji hasil penelitian dari Ki Haji Manudin Al-Bantani, namun ternyata malah digurui sama Teuku Mudakori Al-Qasasi Aceh. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita saksikan bersama-sama sambil kita bahas dan menelaah bagaimana telepon seorang Muhibbin dan Teuku Mudakori berikut ini. Ayo kita putarkan sama-sama. Kita dengarkan ya. Sampai di mana terakhir tadi ya? Ya, jadi harusnya FPI itu gak usah ikut campur dalam menghalangi orang dakwah lah segala macem gitu loh. Jadi kan gak kredit melimik gitu. Kan kita yang itu yang kita khawatirkan kepada umat yang awam. Contoh seperti Kiai Iman menyampaikan bahwa yang baik itu gak ada. Ya, memang kalau kita saksikan di beberapa channel YouTube bahwa memang kelompok FPI dan kelompok Ba'alawi ini sering menghalang-halangi dakwah yang dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara, yang dimana mereka contoh misalnya seperti Ki Haji Manudin dan Gus Abbas Buntet kemudian menyiarkan soal nasab Ba'alawi ini bahwa memang terputus sambungannya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, dan itu dibuktikan melalui hasil penelitian, hasil tesis dari Ki Haji Manudin. Sehingga memang kalau mereka kemudian ingin membantai itu, seharusnya mereka melakukan pembuktian terbalik bahwa memang Ubaidillah dan Ba'alawi itu punya nasab dan tersambung kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, namun itu tidak bisa mereka lakukan seperti itu. Sehingga jalan yang mereka ambil salah satunya adalah menghalang-halangi dakwah dari kiai-kiai Nusantara kita. Kita lanjut ya. Ya, kalau saya nggak menganalisa Kiai Iman momen. Ya, saya kira Muhibbin ini memberikan pertanyaan yang bodoh terhadap Kiai Teuku Mudakori, bahwa dari mana Kiai Imanuddin kemudian tahu bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Saya kira ini adalah pertanyaan yang bodoh. Kenapa kemudian bertanya kepada orang yang melakukan penelitian bahwa memang Ubaidillah itu tidak ada? Seharusnya mereka tidak bertanya kepada kelompok Kiai Nusantara yang kemudian bisa membuktikan bahwa tidak ada. Seharusnya mereka melakukan penelitian sendiri dan membuktikan bahwa memang Ubaidillah itu ada dan tidak terputus nasabnya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Kita lanjut ya, jawaban dari Teuku Mudakori. Atau mau apa gini loh, kalau saya mah. Jadi dasarnya Kiai Iman menyatakan habaib itu tidak ada sanad kepada Rasul, ya itu kan dia berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan kajian kitab, berdasarkan ulumun nasab atau ilmin nasab gitu. Jadi seharusnya kalau kalangan siapapun, baik dari habaib sendiri atau dari FPI yang nggak sependapat dengan apa yang difahamkan oleh Kiai Iman, ya semestinya Kiai Iman antum undang dia untuk diskusi secara khair, secara baik-baik, secara bersaudara, mau mengkaji bersama-sama dengan cara yang hikmah gitu loh, bukan dengan cara yang negatif gitu, maksud saya gitu. Ya, sebagaimana kita dengarkan bahwa Teuku Mudakori kemudian menyarankan bahwa kalau mau
tahu dari mana Kiai Haji Manudin kemudian mendapatkan informasi terkait keberadaan Ubaidillah itu, memang sarannya adalah mereka harus membuktikan diri secara ilmiah, bukan malah berkor-kor dan bahkan ingin melakukan intimidasi dan persekusi dan seterusnya. Jadi memang kelompok Ba'lawi ini atau Radito Alabio ini itu kehilangan akal sehingga banyak melakukan intimidasi terhadap Kiai Haji Manudin dan Gus Abbas dan kiai-kiai Nusantara kita. Ayo kita lanjutkan lagi. Jadi di Banten itu kan sudah dia berikan keterangan kemarin, dan itu fakta. Kita gini loh, kemarin pun kalau antum mau tahu, seandainya Kiai Imad datang dan tim diskusi lainnya juga ikut hadir, termasuk Manajim Ali, itu efeknya sangat luar biasa. Efeknya itu akan terjadi pertikaian itu, karena dulu saya tahu antum afwan ya, saya di lapangan, saya langsung di lokasi ya, saya lebih tahu ya, dan ada anggota-anggota saya juga di sana, yang ada di pasar ya, yang ada di masjid, terpisah-pisah ya, semua memberikan laporan bahwa kalau memang menang Kiai Imad itu kemarin ada datang Kiai Imad menang dalam diskusi, itu akan terjadi chaos dan keamanan pun nggak ada. Itu bansos pol aja yang ada, tuh bantuan kepolisian hanya sedikit gitu. Jadi ya sebetulnya kalau mau diskusi bukan begitu caranya gitu. Ya, ternyata terkuak dan saya kira ini sudah menyebar luas bahwa salah satu alasan dari Kiai Haji Manudin kemarin kemudian tidak hadir di debat di Banten berbicara soal nasab ini, salah satunya adalah jangan sampai kemudian kelompok Ba'lawi ini kalah dalam debat dan terjadi chaos, sementara pihak keamanan pada saat itu tidak begitu memadai, sehingga Kiai Haji Manudin beralasan untuk kemudian tidak hadir, dan yang dihadiri adalah anggota dan Teuku Markori pada saat itu sebagaimana kita saksikan. Ya, kita lanjut ya. Kalau itu kemarin ya, saya pastikan kalau ada Kiai Imad, ada Manajim Ali, ada tim ahli Fologi, terus ahli DNA, itu rungkat, asli rungkat gitu. Karena data kita yang kita perlukan bukan sistem debat framing gitu. Jadi bukan data asal muasal cara itu untuk tes DNA bagi para habaib dari mana pernyataan kayak gitu. Ulama siapa yang menyatakan kayak gitu? Antum sudah buka kitab Al-Ifadah belum? Iya, iya, makanya kalau antum tahu ya mestinya nggak usah tanya lagi. Artinya dalam kitab itu juga disebutkan apabila terjadinya penelitian nasab yang al-ba'idah, al-ansabul ba'idah, nasab yang terlalu jauh ya kan, maka di situ untuk memperkuat bayinah adalah dengan sistem DNA di situ, dan Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan sama seperti itu, dan hasil keputusan Muktamar NU juga mengarahkan kepada DNA untuk memverifikasi kebenaran nasab seseorang. Walaupun ya, ini jujur aja, walaupun gimana? Iya, memang hasil Muktamar NU juga telah merekomendasikan untuk kemudian melakukan tes DNA sekiranya kelompok Radito Alawi atau Ba'lawi ini membuktikan diri bahwa memang mereka adalah zuriat dari Nabi. Namun hal ini kemudian mereka beralasan bahwa tes DNA itu haram, dan baru-baru ini juga viral di media bahwa ada kemudian muhibin atau habaib yang kemudian menantang Kiai Imad dan Kiai Haji Nur Yahya bahwa mari melakukan mubahalah atau sumpah serapah atau apalah namanya, karena ini hanya satu-satunya jalan yang mereka bisa lakukan
setelah mengingkari kemudian melakukan tes DNA dengan alasan haram dan sebagainya. Karena sebenarnya mereka juga tahu bahwa ketika tes DNA terjadi dan terbukti real secara teknologi bahwa mereka bukan cucu dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan saya kira kalau kita menganalisis bersama bahwa memang itu mereka tahu bahwa ketika tes DNA itu dilakukan maka mereka akan terbukti bukan cucu Nabi. Maka kalau terbukti maka jualan mereka sebagai habaib dan cucu Nabi itu tidak akan laku lagi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita lanjutkan ya. Iya kan begini. Oke. Sekarang begini. Bagaimana caranya antum memverifikasi kebenaran satu nasab? Ya, ketika data kitab sezaman tidak dapat membuktikan keberadaan seorang yang ada di abad keempat. Oh, ya. Terus pertanyaan kedua, nggak usah gini Tuhan, kita nggak usah ketika dalam muzakarah terus saya ingin tanya sekarang sama antum, kitab ulama ahli sunnah, ya maaf sebentar saya tanya, kitab ulama ahli sunnah yang diverifikasi sebagai ahli sunnah wal jamaah yang ada di zaman Ubaidillah, siapa pengarang kitab ahli sunnah yang ada di zaman Ubaidillah? Ya, yang ahli sunnah. Ya, yang menjadi referensi kita dalam mengkaji kitab. Ini siapa? Sudahlah Tuku Sek. Kalaupun kemudian mereka ditanya siapa pengarang dan penulis kitab pada zaman abad keempat itu, mereka tidak akan menjawab dengan baik karena memang mereka tidak bisa membuktikan diri bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nabiullah Muhammad SAW. Dan memang betul peneliti dari Ki Haji Manudin itu mereka tidak bisa bantah lagi bahwa Ubaidillah itu hanya tokoh fiktif yang kemudian ditulis pada abad 9 oleh mereka yang ingin membelokkan nasab dan keturunan dari Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, sehingga mereka memberikan pengakuan-pengakuan bahwa mereka itu adalah keturunan Ubaidillah dan Ba'lawi di Indonesia ini mengaku sebagai cucu Nabi, padahal mereka tidak bisa membuktikan diri dengan memberikan dan mendapatkan kitab sezaman dengan kitab yang dibaca dan menjadi referensi dari hasil tesis dari Ki Haji Manudin Al-Bantani. Kita lanjut ya sedikit lagi. Iya siapa? Iya, di zaman Ubaidillah. Beralasan karena memang tidak bisa menjawab karena referensi dari kelompok Balawi, apalagi ini hanya muhibbin atau pengikut bosnya saja, misalnya Rizik Sihab, Bahar bin Smith, Assegaf, kemudian tidak bisa menjawab itu. Sekiranya mereka bisa menjawab polemik nasab ini sudah kurang lebih 1 tahun, maka mereka bisa membuktikan diri. Tapi sampai hari ini bosnya saja, apalagi Muhyiddin ini pasti tidak bisa membuktikan diri pada untuk kemudian membantah atau membuktikan terbalik hasil penelitian dari Ki Haji Manudin Al-Bantani. Kita lanjut sedikit lagi ya. Seru ini, seru. Bagaimana caranya Kiai Khalil Bangkalan bisa menemukan orang yang kurang lebih 800 atau 900 tahun yang lalu tanpa memverifikasi melalui data kitab? Gak bisa ada ini kita muzakarah walaupun gaya bahasa berbeda, tetapi hati kita tetap solidaritas ya, hati kita tetap karena Allah ya. Oke, saya punya budaya Sumatera, ketika dalam keadaan serius mungkin agak besar, tapi harap dimaklum itu gaya masing-masing. Yang penting hati kita sama-sama karena Allah Ta'ala, tidak terlibat permusuhan ya.
Baik, kembali kita konsentrasi di dalam, oke, ketika Ya, kita sudahi saja bahwa memang ternyata seorang Muhyiddin yang kemudian menelpon kepada Teuku Mudakori ini tidak bisa lagi berkutip, bahkan mungkin dalam rencana awalnya ingin kemudian memojokkan hasil penelitian dari Ki Haji Madudin Al-Bantani dan Teuku Mudakori dan kiai-kiai Nusantara yang lain, namun ternyata malah digurui sama Teuku Mudakori dan tidak bisa berkutip karena ada beberapa pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh Teuku Mudakori dan itu tidak bisa dijawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang mereka tidak bisa membuktikan diri, selain mereka juga tidak mau kemudian tes DNA yang mereka inginkan dan yang mereka mau saat ini hanya muhabalah atau sumpah dua belah pihak terhadap perdebatan atau perbedaan satu hal, karena hanya itu yang mereka bisa lakukan dan mungkin mereka yakin bahwa itu tidak akan terjadi karena tes DNA ketika dilakukan misalnya dengan teknologi yang canggih saat ini, itu mereka akan terbukti bahwa memang mereka bukan cucu Nabi. Tapi sudahlah, kalaupun kemudian ini dijelaskan kepada mereka ini Radhito Labia dan kelompok Alawiyah ini, para Muhyiddin ini, mereka tidak akan paham karena mereka ketika misalnya terbukti, maka jualan mereka tidak akan laku lagi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk kemudian mencari makan. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.